Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya Raja Majapahit terakhir. Raden Patah dikisahkan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya dan kemudian dinikahkan dengan putri sang guru yang bernama Dewi Murtosima. Sebagai penguasa, negarawan, seniman, ahli hukum, ahli ilmu kemasyarakatan, dan juga ulama, Raden Patah berperan penting dalam mengembangkan kesenian wayang agar sesuai dengan ajaran Islam. Raden Patah yang saat berkuasa menggunakan gelar Senopati Cingmun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panatagama dianggap sebagai pendiri Kesultanan Demak. Makamnya terletak di belakang Masjid Agung Demak, berbentuk kijing sederhana dari bahan pualam kuning di bagian luar tungkup makam Sultan Trenggono. Batu pualam kuning yang dijadikan kijing makam Raden Patah untuk menggantikan batu andesit yang lama justru menghilangkan kesan kekunoan makam pendiri Kesultanan Demak itu. Di sebelah makam Raden Patah terletak juga makam istrinya, makam Adipati Unus, makam Pangeran Sekar Sedalepen, Pangeran Mekah, Pangeran Ketip, dan makam adik kandungnya Raden Kusen Adipati Terung. Historiografi Jawa menuturkan bahwa Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Tentang siapa Prabu Brawijaya yang menjadi ayahanda Raden Patah terjadi perbedaan pendapat. Sebagian menyatakan Prabu Kertawijaya, Maharaja Majapahit yang berkuasa pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Sebagian lagi menyatakan Kertabumi, Maharaja Majapahit yang berkuasa pada tahun 1474 sampai 1408 Masehi. Namun, karena dalam banyak sumber disebutkan bahwa Brawijaya yang menjadi ayah Raden Patah itu menikahi putri Campa bernama Darawati, maka tidak diragukan lagi yang dimaksud Brawijaya itu adalah Sri Prabu Kertawijaya, Maharaja Majapahit yang berkuasa pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi, yang menggunakan gelar Abhiseka Wijaya Parakrama-Wardhana yang saat mangkat dikemukakan di Kertawijayapura. Sejumlah silsilah yang disusun oleh keturunan Arya Damar Adipati Palembang tegas menyebutkan nama Prabu Kertawijaya sebagai ayah dari Arya Damar dan sekaligus Raden Patah. Menurut cerita Purwakaca Rupanagari, nama asli Sri Cina Prabu Brawijaya itu adalah Siu Banci. Ia putri hasil perkawinan Tan Koat dengan Siu Tenyo, penduduk muslim Cina asal Gresik. Tan Koat adalah seorang saudagar dan juga ulama yang dikenal dengan sebutan Syekh Bantong. Tom Peirce dalam Suma Oriental menegaskan bahwa pendiri dinasti Demak yang bernama Peter Rodin adalah cucu seorang masyarakat dari keturunan rendah di Gresik. Catatan cerita Purwakaca Rupanagari yang menyatakan bahwa ibu Raden Patah adalah anak perempuan Tan Koat, seorang muslim Cina Gresik, bersesuaian dengan kesaksian Tom Peirce yang datang ke Jawa pada masa kebangkitan Demak menuju kebesaran, yaitu pada tahun 1512 sampai 1514 ketika Adipati Unus berkuasa. Pandangan yang menyatakan bahwa kakek Raden Patah yang bernama Tan Koat yang masyhur disebut Juragan Bantong sebagai orang dari keturunan rendah asal Gresik kiranya berkaitan dengan struktur sosial masyarakat pada awal abad ke-16 yang menempatkan penduduk pribumi sebagai orang mulia dan sebaliknya menempatkan penduduk asing dan keturunannya sebagai orang rendah sederajat pelayan sebagaimana tercatat pada Prasasti Sangguran. Dan jika penduduk asing itu memeluk agama selain Hindu, sebagaimana tatanan sosial masyarakat era Majapahit digolongkan sebagai kaum meleca yang kedudukannya di bawah golongan Candala, yaitu 2 tingkat di bawah golongan Sudra.